Ya, sudah diperkosa habis, saudara. Ya, toh? Mulai namanya ada anak, ada bapak. Coba kalau sudah seperti ini, ya. Makanya kata bapak ini kebanyakan yang namanya di perjanjian baru, itu perjanjian baru, bukan perjanjian baru dari Tuhan loh ya, itu perjanjian baru dari manusia. Ya. Salah nangkap dan juga tidak baca. Saya yakin sih mereka tidak baca itu. Kalau mereka baca saja itu, ya. Mungkin saja dokternya dia buang itu, dia lempar aja. Ya. Suatu saat nanti akan bertanggung jawab, saudara. Ya. Ingat baik-baik ya. Ya. Pada waktu dia datang di bumi ini, dia benar-benar manusia. Penyamarannya luar biasa sempurna. Kenapa saat sebenarnya dia tidak orang penting pada waktu itu, melalui seorang tukang kayu. Coba, bapaknya ini tukang kayu, namanya Yosef. Yosef bukan Yusuf juga. Yosef. Kepada ibunya bernama siapa? Miriam. Ya, jadi Miriam bukan Maria. Itulah yang diperkosa di dalam ini. Sehingga kita ini diarahkan kepada namanya Yunani. Coba saudara, kalau sudah seperti ini, suatu saat nanti akan dia bertanggung jawab, saudara. Kenapa saya mengangkat Kristen ini? Ya, kalau Kristen ini tidak salin namanya Taurat ini, yang dia belok-belokin ini, saya tidak mau. Saya tidak mau kutak-kutik, itu kan agamanya dia. Karena dia salin tadi itu, terus salinnya tadi dirubah, itu yang saya protes. Gitu? Ya. Melalui namanya Facebook kita masukin, dia tidak suka. Nah, bahwa saya ini namanya penista agama, panggil, bawa kitab yang sama. Saya berani nantang itu siapapun engkau di kolong langit. Gitu kan? Coba, jangan pakai bahasa-bahasa asing dah, pakai Indonesia, kan memang kita Indonesia. Ya. Bawalah juga kitab yang sama itu, yang dicetak lembaga kitab Indonesia, bawa, taruh. Ya. Makanya saya melihat juga di dalam ada tulisan jangan comot-comot. Ini kata comot-comot ini kan sudah dari mulut ke mulut. Saya itu bukan comot-comot, baca dari Kejadian sampai Wahyu 14 hari, bisa. Ya. Sekarang itu saya baca dari kemarin, dari Kejadian, saya sekarang ini, ya, sudah sampai lagi hari ini tanggal 20, sudah masuk lagi di Raja-Raja, ya, coba, ya, mau kerasa 161 kali, ya. Ingat baik-baik ya, pada waktu dia datang kedua kalinya nanti, ya, bukan seperti dulu lagi. Dia datang kedua kali dan nanti dengan segala kemuliaan. Coba baca namanya apa, Matitia 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba ulang lagi. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada waktu nanti akan dia dengan segala kegemilangannya, dengan aslinya dia datang nanti. Lu terpontang-panting itu, belum dimasukkan neraka. Itu baru tatap saja pun kau sudah setengah mati, saudara. Karena dia tidak seperti lagi pada waktu dia manusia dengan segala kemuliaannya. Coba saudara, ya. Makanya kalau kau baca Kepa di sana, 1 Kepa 4 sana, orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana orang fasik ini katanya? Orang benar saja hampir, coba 1 Kepa 4 saya dari 17 18. 1 Kepa 4. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Coba saudara, orang benar itu katanya hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana namanya orang fasik, saudara? Orang fasik ini tahu loh saudara, kalau ada tulisan di dalam itu, begitu, misalnya sahabatnya gitu loh, dia cuek aja. Itu namanya orang fasik. Itu yang sudah
Membatu, kata Yeremia, sudah membatu, hatinya itu sudah membatu. Kalau sudah seperti itu, suatu saat nanti akan dia bertanggung jawab. Ya, suatu saat nanti akan bertanggung jawab. Ya? Tidak seperti dulu waktu dia jadi datang di bumi ini sebagai anak tukang kayu, diludah-ludahin. Weh, culun-culun, coba kan, sosokan lo, ya, kau katanya Tuhan segala macam. Padahal itu dilakukan. Coba bayangkannya di orang namanya mati, disuruh bangkit. Coba, karena gara-gara nggak ada sekolahnya, saudara, coba. Ya, makanya sekarang kita lihat kan, coba kalau Pak Pendetanya nanti kalau di mimbar, kalau seperti saya ini kan nggak bisa, harusnya harus STH. Dengan STH nanti jalannya mulus ke surga, ya, mulus ke surga. Tapi ingat bilangnya apa? Sana apa? Amsal 14:12 apa bilang? Hah? Coba baca ingat, ya, Amsal 14:12. Amsal 14 dong. 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Banyak sekali sekarang. Oh, ini kalau sudah namanya dia kan dia sekolah di apa gitu loh, sampai dia peroleh doktor dia ini. Berarti kita jualan lurus masuk neraka surga katanya. Menyimpang dalam tauratnya Tuhan, bukan surga. Karena sih mengatakan kan gitu kan, apakah namanya Matitia 5 itu tidak dibaca oleh dokter-dokter profesor? Kan mereka pernah membaca kan, tapi firman itu tidak pernah masuk dalam hatinya, karena di otaknya, masuk di otaknya, mulailah olah di otaknya. Coba kalau masuk di hatinya aja, misalnya Matitia 5 itu kan, ya, coba kan, satu iota, satu titik. Ya, apakah tidak dibaca itu? Coba seenak-enaknya mereka, wah, Taurat itu tidak berlaku lagi. Kenapa mereka mengatakan itu? Coba kan. Digiran kalau ganti apanya Sabtu itu pasti paling hilang isi dompet saudara. Coba kan. Karena sudah dibalik hari pertama jadi hari libur. Ini kan sudah ribuan tahun juga ini dibolak balik. Ya, siapa yang orang baik? Halo, Tuhan nggak yang memerintahkan itu namanya hari pertama? Ya, yang merubah hukum dan waktu siapa? Yang terjadi, saudara. Coba kalau mereka belajar kitab suci ini, ya. Coba Matitia 25 ayat 31 yang kencang-kencang ini supaya orang yang mendengar ini, yang bawa-bawa sekolah ini, ya, saya kasih tahu ya, yang bawa-bawa sekolah segala macam itu, ya. Matitia 25 ayat 31 sampai 46 yang keras ini, supaya ini pendengar ini yang penatik dengan sekolahnya itu, yang penatik sekolah ini, yang dokter itu. Saya mengatakan ini orang Israel saja katanya tadi keturunan ular beludak. Saya bilang dokter-dokter ini kan menyiksa salah kan, mereka pakai buku bapak gereja itu, mereka pakai istilah asing-asing itu, ya. Dia pakai istilah, dia tahu kan di depannya ini kan banyak orang yang tidak ngerti bahasa asing, tapi dia paksakan, dia pakai Yunani, dia pakai bahasa Inggris segala macam, terus dia campur-campur sedikit bahasa-bahasa Israel kan begitu kan. Wow, dengan meledak-ledakan ini si dokter ini, ya. Tapi ingat baik-baik ya, ini pada waktu dia datang nanti, ya, akan dia hakimi nanti, ya. Coba kita baca, sederhana sekali dari situ, ya. Ini dia tidak tanya lu sekolah di mana gitu loh, karena saya mengatakan yang sekolah ini sudah deh lu neraka katanya, bukan saya loh baca namanya Matitia 23 ya. Tapi sekarang kita baca namanya Matitia 25 ayatnya 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia
daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara, Kamu melakukan yang paling hina ini, kamu lakukan juga. Lakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala dari dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba, saudara. Waktu dia datang gak nanya, "Lu sekolah di mana? Lu ada STH, dokter?" Justru yang dokter-dokter inilah yang dikecam. Karena mereka lah ini yang seperti ular beludak tadi itu. Ular itu kalau jalannya lurus atau berkelok-kelok. Di mimbar ini berkelok-kelok. Coba saudara, mereka pakai bahasa asing. Coba. Mereka kuasai loh bahasa-bahasa asing loh saudara. Woi. Mereka sampai terkagum-kagum zaman itu yang disukai saudara. Jadi dilambangkan itu sebelah kanan apa? Sebelah kiri? Kambing. Sekarang ada ajaran kambing nggak di bumi ini? Ada. Siapa yang jadi kambing di sini? Dari bangsa mana tuh yang lambangnya kambing? Roma. Hah? Roma. Yunani itu lambangnya kambing. Coba kau baca Daniel 8 ayatnya 20 sampai 21. Kau baca dan kencang. Tapi kalau kau baca itu supaya kau tahu ini si kambing ini ya dari Daniel 7 sampai 8 gitu loh ya. Benar-benar ajaran kambing ini benar-benar kambing itu. Bukan saya loh, itu tulisannya loh. Jangan sampai bilang nanti saya mengada-ngada nanti kan. Wah, penista agama katanya ya. Coba. Ini tulisannya begitu loh. Lambangnya Yunani itu kambing loh saudara ya. Saya kasih tahu loh ya. Lambangnya ya. Coba Daniel 8 dong 20-21 yang keras. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itulah ialah raja yang pertama. Yang namanya Yunani ini kambing. Bukan saya loh saudara ya. Yang namanya Kristen ini kan lambang kambing. Kenapa saya mengatakan kalau kau mundur ke belakang namanya Daniel 7 ayat 25 yang keras loh ini. Ya, coba ayat 25. Daniel 7 ayatnya 25 yang keras loh. Supaya orang-orang itu yang Facebook itu juga baca, bukan saya menista loh ini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saya mau tanya, kalau waktunya Tuhan itu dari tengah malam atau dari petang ke petang? Halo? Dari petang ke petang. Makanya dia menjadikan langit dan bumi ini jadilah apa?
Jadilah petang jadilah apa? Itu waktunya Tuhan. Tapi dirubah oleh namanya kambing tadi itu menjadinya tengah malam. Coba saudara yang merubah hukum sekarang ini kambing atau domba? Kambing. Persia itu domba nggak? Domba. Kenapa orang makan domba? Percaya Tuhan nggak orang Persia? Percaya. Siapa raja-raja siapa? Dari. Nebukadnezar itu percaya kepada Tuhan nggak akhir hidupnya? Percaya. Dia luar biasa namanya Nebukadnezar. Dia percaya kepada Tuhan akhir hidupnya. Ya. Nebukadnezar itu yang habisi nama Yerusalem zaman Yeremia itu, yang robohkan namanya, hancurkan namanya bait suci, atau Yerusalem, Nebukadnezar akhir hidupnya dia percaya namanya Tuhan. Siapa lagi raja siapa lagi? Yang luar biasa. Namanya raja dari Darius, saudara. Dia raja benar, saudara. Dia kagum namanya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Dengan raja dari Darius, saudara. Habis dari Darius siapa lagi? Artasasta, saudara. Dialah yang mengizinkan itu supaya lanjutkan apa yang sudah dibikin oleh namanya Kores. Koreslah yang suruh raja Koreslah yang suruh kembali lagi ke Yerusalem untuk bangun namanya bait suci. Dilanjutkan lagi oleh namanya Darius. Habis Darius namanya Artasasta ini. Artasasta inilah zamannya namanya Bupati Nehemi Batas itu sudah. Baru nongol lah namanya itu tadi ini namanya imam-imam ini yang sampai saat ini ya, mereka tinggalkan Taurat, mereka bikin namanya Talmud, sudah. Ini akan diproses suatu saat nanti. Tunggu waktunya, saudara. Ya, saya mengatakan ini, saya khotbah begini ini, saya nggak ujuk-ujuk, saya teliti. Ini kita suci 22 tahun. Coba saudara, ya. Anaknya ini biji matanya dia nggak sayang, apalagi lu goim ini yang begitu jahatnya. Ya. Saya mengatakan kalau begitu jahatnya karena saya pegang, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Tinggal lu jawab. Kalau orang nantang sama saya, nantang siapapun profesor, doktor, saya suruh baca saja mati dia. Selama yang dia pegang itu yang dicetak lembaga kita Indonesia. Hanya saya tanya satu. Kau baca namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Itu saja kau jawab itu. Ya, kalau dia tidak berjawab tinggal lu pilih. Gitu? Kita mau debat namanya masalah kebenaran, ya, atau tinggal kupilih juga, misalnya adu fisik, gue adu fisik juga bila perlu. Lu kalau kita suci begitu loh saudara, lu langgar dia penggal kepalamu. Ya, tapi sekarang dia tidak pakai itu. Ada waktunya nanti dia datang 2 kalinya, dia akan tuntut kepada manusia manapun di bumi ini yang namanya yang menyatakan Tauratnya ini. Akan dia balas nanti. Kita sudah baca tadi itu. Bukan saya mengarang-arang loh saudara, ya. Ya. Dia akan datang nanti. Kita tidak tahu. Dia akan pisahkan sebelah kanan ada domba, sebelah kiri adalah kambing. Makanya supaya kita tahu ini ada ajaran sekarang mana yang kambing, mana domba. Kita baca kitab amin kan? Supaya engkau membedakan ini ajaran domba atau ajaran kambing. Yang jelas ini Sabat itu ajaran domba. Sedangkan kambing itu ajarannya kan dia minggu. Itu harus tegas itu. Ya? Kalau kau tegas engkau menyelamatkan keluargamu, harus tegas itu. Karena dia tidak kompromi. Ini jelas-jelas loh, aku datang bukan menyatakan, bukan satu titik. Daripada lu hilangkan satu titik, mendingan langit dan bumi lenyap. Coba itu, kecil nggak itu? Mendingan langit dan bumi itu lenyap. Tapi sekarang ini, sekalipun orang membaca itu di Facebook, ya, apakah khotbah saya juga ada nggak? Pasti ada juga yang mungkin yang dengar. Tapi tetap namanya hatinya membatu, tetap membatu dan membatu itu. Kalau engkau sudah membantu suatu saat nanti akan dihancurkan, ya, dia akan hancurkan itu, dia nggak mau peduli, ya. Makanya kalau engkau baca Galatia ini, Galatia 1 ayatnya 6 sampai 10 yang kencang ini coba, ya, baca Galatia
Aku heran bahwa Jangan Galatia dulu, baca dulu Roma 2 ayatnya 5 sampai 11 yang kencang. tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan Tidak taat kebenaran yang dimaksud ini harus kamu terus. kesesatan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Tuhan tidak memandang bulu. Tidak memandang bulu kan ke anaknya dihajar, apalagi kamu seperti ini. Catat baik-baik loh ini. Kau catat loh. 1 Timotius 1 ayatnya 8-10. Yang kenyang. Kita tahu bahwa hukum Torah itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Torah itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang zalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat yang berdasarkan Injil dari Tuhan yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada kita. Coba saudara catat baik-baik saudara. Kau melanggar itu akan kena suatu saat nanti. Kapan ada waktunya nanti kan begitu. Makanya kalau kita baca Galatia ini kan pesan kepada orang-orang penyesat ini bahwa memang nanti akan dia Rasul Saulus tidak mengajarkan yang lain. Coba namanya Galatia 1 ayatnya 6-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Amasiat telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk mempertahankan Injil Hamasiat. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Hamasiat. Coba saudara, ini yang Galatia siapa ini? Rasul Saul saudara. Ya. Sekalipun sekarang itu dengan surah-surah Rasul Saul seolah-olah Saul ditinggal Taurat, makanya baca kitab suci. Kalau engkau baca kitab suci baru engkau tahu bahwa Rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan yang lain, apalagi bikin namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Ini adalah perjanjian bikinan manusia, bikinan Yunani, Roma saudara. Ya, makanya telitilah kitab suci. Ya, benar kalau ada dulu dengar itu bahwa Rasul Saul itu meninggalkan Taurat, akhirnya apa? Terdeteksi di sana. Kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul 21 itu, ya, sangat jelas di sana. Gak ada rasul-rasul itu, dia kan beribu-ribu orang kembali kepada namanya Taurat itu. Makanya kalau kau baca Kisah Para Rasul yang ditulis oleh namanya Luka ini, Kisah Para Rasul sampai 28 itu apa? Sudah di penjara, dibuang di Roma sana, gitu kan, selama 2 tahun saudara. Ya. Makanya kalau kebaca kitab suci ini dari keempat penginjil ini ada namanya Kisah Para Rasul maupun Roma itu sudah terakhir pelayanan namanya Rasul Saul. Jangan berpikir-pikir habis Roma baru namanya ada Galatia, Korintus, tidak begitu. Jadi namanya zaman yang ditulis oleh Luka ini Kisah Para Rasul ini, ya. Kisah Para Rasul ini 1 sampai ke namanya ke-28 itu sejamannya mereka ini dengan Rasul Saul, karena Luka dengan Rasul Saul ini bersama-sama saudara, satu zaman gitu kan. Makanya sangat jelas ditulis Luka sana, dia jelaskan bahwa
Memang Rasul Saulus itu tidak pernah mengajarkan lain kecuali namanya Taurat, saudara. Tidak pernah ada satu pun sana untuk namanya orang Kristen. Ini kan karangan-karangan sendiri di dalamnya. Ya, mereka disebut namanya Kristen. Ya, tidak pernah disebut Kristus bikin ibadah baru. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Makanya saya mengatakan kalau ada yang berani nantang itu, kita debat saja. Ya. Bawa kitab yang sama. Buka saja. Ya. Coba. Saya tak takut. Ya. Inilah isi kitab sucinya. Suatu saat kau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebelum kau meninggalkan tadi, sebelum kau menjadi debu, ya, mendingan kau sadar diri. Kau baca kitab suci ini, apa yang tertulis di dalamnya, khususnya namanya. Makanya kalau kau perlu sekali dibaca namanya Matitian, sampai Wahyu, kau pelan. Kau catat itu catatan kaki, catatan, lu baca ulang lagi, lu bikin catatan di situ. Kan ketahuan sekali itu. Ya. Mereka putar balikan ke dalam itu. Ya. Makanya sampai namanya Yohanan ini mereka namanya menggagahi, memperkosa gitu. Jadi sudah dari awal ini diputar balikan, ya. Yang putar balikan namanya orang-orang Israel sendiri, termasuk juga orang-orang asing ini, termasuk orang Kristen ini. Yang benar-benar menjungkir balikan. Jadi Kristen itu bukan memutar balikan lagi, menjungkir balikan. Coba saudara kalau ajarkan orang seperti itu, ya. Makanya sebelum dia nanti dia datang sebagai hakim, apa yang kau lakukan? Lo baca kitab suci ini, ya. Ikuti yang diperintah di dalam. Amin enggak? Mari kita coba. Haleluya.